Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanti Nur Fatimah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan layanan bimbingan kelompok dengan topik disiplin diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya Winan ucapkan terima kasih ya, kalian sudah hadir di ruangan ini memenuhi undangan dari Winan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu ya, agar kegiatan hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini siapa yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Oke, Mas Ainun silakan. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Ainun ya sudah mau memimpin doa untuk memulai kegiatan hari ini. Jadi anak-anak kita hari ini akan melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Jadi semua anak-anak yang ada di sini atau anggota OSIS dan Polsis yang ada di ruangan ini sudah Winan bentuk menjadi satu kelompok ya. Selanjutnya kalau Bu Winan mau mengajak kalian untuk menamai kelompok bimbingan hari ini ya. Kalau kira-kira Bu Winan tanya pendapat kalian, siapa yang mau menamai kegiatan bimbingan atau kelompok kita hari ini? Boleh dari nama hewan, nama bunga, atau nama apa saja boleh. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Mas Dito. Kalau nama hewan bagaimana, Bu? Hewan apa kalau dikasih nama hewan? Cacing. Hewan, cacing, singa, ayam. Kok cacing? Kenapa cacing? Menggeliat-geliat, Bu. Menggeliat. Maksudnya karena kamu suka joget. Iya. Oke, ada pendapat lain atau mungkin mau ngasih nama lain selain nama hewan? Saya Silakan. dikasih nama Candi aja loh, Bu. Soalnya kan kita sekolahnya di SMP PGRI 10 Candi. Oh iya. Jadi menurut teman kalian atau menurut Mbak Firsa, kelompok kegiatan kita kali ini dikasih nama Candi karena sekolah kita SMP PGRI 10 Candi. Candinya mau dikasih candi apa? Prambanan. Oke, ada yang Prambanan, ada yang Borobudur. Yang mana kira-kira? Borobudur. Oke, sepakat ya? Sepakat. Jadi kelompok bimbingan kita kali ini namanya kelompok Borobudur. Ya. Udah jadi nama hewan? Dah. Oke, selanjutnya karena kita sudah punya nama kelompok untuk kegiatan kita kali ini, selanjutnya Bu Winan mau tanya, apakah di sini sudah saling mengenal satu sama lain? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, mungkin kalau yang sudah mungkin karena satu kelas ya? Ya. Oh iya, kelompok kita hari ini kan ada yang dari kelas 7, ada yang dari kelas 8. Biar adil, bagaimana kalau kita saling perkenalan diri? Boleh. Oke. Nanti jadi kalian menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dari kelas apa, kemudian boleh menyebutkan hobi. Dan saat menyebutkan hobi diperagakan ya. Ya. Oke, Bu Winan kasih contoh ya. Misalnya seperti ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Winanti Nur Fatimah, biasanya dipanggil Winan. Saya dari kelas 8A. Hobi saya memasak, gitu ya? Ya, Bu. Sambil berdiri ya kalau memperkenalkan diri. Ya. Oke. Bu Winan mulai dari sebelah kiri, silakan. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rahman. Saya biasa dipanggil Ainun. Saya dari kelas 8C. Hobi saya bermain bulu tangkis. Bulu tangkis. Oke, selanjutnya. Hai teman-teman. Hai. Kenalkan, nama saya Narita Media. Saya biasa dipanggil Tata.
Saya dari kelas 8D dan hobi saya adalah menggambar. Menggambar apa biasanya Mbak Tata? Saya biasanya menggambar karakter anime yang sudah saya tonton. Anime itu kartun, beda? Kami sama, Bu. Sama. Oke, bagus, bakatnya unik loh. Selanjutnya boleh? Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Natasha Eka Putri, biasanya dipanggil Putri. Saya dari kelas 8C, hobi saya nonton K-pop. Nonton K-pop. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman. Hai. Nama saya Muhammad Maigito, biasanya dipanggil Gito. Saya dari kelas 7D. Hobi saya memancing. Mancing di mana Biasanya di biasanya? sungai, Bu. Nah, selanjutnya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Pertiwi, biasa dipanggil Dini. Saya berasal dari kelas 8B. Hobi saya makan pedas. Oh, makan pedas. Oke, yang terakhir. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Rista Pristia Firza, biasanya dipanggil Firza. Saya berasal dari kelas 8D dan hobi saya adalah joget TikTok. Joget TikTok. Oke, jadi seru-seru ya hobinya. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan utama, biar lebih semangat lagi atau biar lebih seru, santai, bagaimana kalau kita melakukan permainan? Mau, boleh. Oke, ya Bu Inan punya sedikit permainan. Permainannya ini menyanyi sambil menghafalkan gerakan ya. Jadi sederhana tapi bisa melatih konsentrasi kalian. Oke, sebelumnya biar tidak tegang, kita pemanasan dulu ya. Ayo tangannya digoyang-goyangkan ke depan, ke samping. Oke, sudah agak rileks. Selanjutnya tolong semuanya lihat ke Bu Inan ya. Dengarkan instruksi Bu Inan. Jadi yang pertama, kalau Bu Inan bilang Marina. Marina itu kan nama perempuan. Anggap saja Marina itu punya rambut. Jadi kalau bilang Marina sambil ngibaskan rambut. Begini ya, langsung saja Bu Inan contohkan pakai sambil nyanyi. Marina gembira menari di menara, menari di menara, Marina gembira. Itu ya, jadi dihafalkan ya. Jadi kemana begini, kalau gembiranya tunjuk pipi sambil disilangkan gitu ya. Iya, Bu. Paham? Paham. Yang selanjutnya Marijo. Marijo itu kan laki-laki, jadi harus gentle seperti ini. Marijo gembira, gembiranya pipinya ditarik ya. Gembira menari di menara, menari di menara, Marijo gembira. Oke? Sekarang coba bersama-sama. Marina gembira menari di menara, menari di menara, Marina gembira. Marijo gembira menari di menara, menari di menara, Marijo gembira. Oke, sekarang Bu Inan yang nyanyi, kalian yang melakukan gerakannya ya. Jadi nanti bisa Bu Inan bolak-balik atau dipercepat biar seru. Jadi konsentrasi ya. Siap? Marina gembira menari di menara, menari di menara, Marijo gembira. Marina gembira menari di menara, menari di menara, Marina gembira. Marijo. Dari tadi masih ada yang nggak fokus ya. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Konsentrasi. Oke. Marijo gembira menari di menara, menari di menara, Marina gembira. Marijo gembira menari di menara, menari di menara, Marijo gembira. Masih ada yang fokus, masih ada yang nggak fokus. Kira-kira kenapa ini kok masih ada yang nggak fokus? Iya Bu, tapi jangan kasih hukuman menyanyi ya Bu. Oh,
Jadi mikirnya kalau Bu Winan ajak main game konsentrasi seperti ini yang biasanya ndak konsen disuruh menyanyi. Biasanya kalau di kelas seperti itu ya. Oke. Ndak Bu Winan suruh nyanyi. Tapi disuruh apa ya? Gini saja. Yang ndak konsen, coba Bu Winan minta memegikan moto sekolah kita biar lebih semangat. Yang biasanya kalian lakukan waktu ada acara OSIS atau POLSIS itu ya? Mau. Oke, kira-kira siapa yang mau memimpin Mas Dito atau Mbak Natasha? Saya, Bu. Silakan. SMP PKS 10 Candi. Pantang mengeluh, kreativitas tinggi, suka belajar, disiplin, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk saya. Oke, alhamdulillah kalian tadi sudah berkenalan, sudah rileks juga. Berikutnya kita masuk ke kegiatan utama kita ya, atau kegiatan inti. Jadi seperti yang Bu Winan sampaikan di awal tadi, bahwa hari ini kita akan melakukan namanya kegiatan bimbingan kelompok. Kira-kira waktunya kurang lebih 50 menit ya. Ya. Jadi Bu Winan jelaskan sebentar. Bimbingan kelompok sendiri itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK untuk memberikan informasi berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik saat ini, dan juga bertujuan untuk terhindar dari masalah-masalah untuk peserta didik ya, seperti kalian. Nah, untuk kegiatan bimbingan kita hari ini bertopik atau sesuai kebutuhan yang diperlukan anak OSIS dan POLSIS saat ini, bertopik disiplin diri ya. Jadi sesuai dengan topiknya, kegiatan bimbingan kelompok hari ini memiliki tujuan. Setelah kalian mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis materi disiplin diri dengan baik. Kemudian apa sih Bu menganalisis itu? Jadi sederhananya, nanti setelah mengikuti kegiatan ini, setiap anak yang ada di sini atau setiap anggota kelompok ini nanti tidak hanya mampu menjelaskan pengertian dari disiplin diri, tapi juga memahami manfaat atau pentingnya memiliki disiplin diri, kemudian menemukan hingga menyimpulkan cara-cara bagaimana seorang pelajar itu bisa meningkatkan disiplin dirinya, ataupun juga bisa mengatasi masalah-masalah ketidakdisiplinan. Oke, sampai sini mengerti? Mengerti. Oke, jadi kalau sudah mengerti tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini, selanjutnya Bu Winan beritahu kalau kegiatan kita kali ini akan menggunakan teknik atau metode diskusi. Ya, akan dilaksanakan secara diskusi kelompok. Jadi Bu Winan jelaskan dulu langkah-langkah diskusi kelompoknya ya. Ya. Jadi setelah ini kan sudah terbentuk kelompok besar namanya kelompok berbudut. Ya, setelah ini nanti akan Bu Winan bagi kalian menjadi 3 kelompok kecil. Jadi kalau anak 6 ini dibagi jadi 3, jadi satu kelompok ada berapa? 2. Nah, jadi kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang tadi, satu bertugas sebagai ketua kelompok, ya, merangkap menjadi anggota kelompok juga. Yang satunya berperan atau bertugas sebagai sekretaris dan merangkap anggota juga. Nah, tugasnya ketua kelompok sendiri itu nanti memimpin jalannya diskusi, kemudian juga mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Sedangkan untuk sekretarisnya bertugas untuk mencatat hasil diskusi yang akan nantinya dipresentasikan oleh ketua kelompok ya. Nah, kemudian apa Bu yang harus didiskusikan? Nah, setelah ini nanti Bu Winan akan menayangkan sebuah video yang berisi tentang masalah ketidakdisiplinan yang biasa terjadi pada pelajar. Ya, masalah ini biasanya terjadi umum pada sekolah-sekolah. Ya. Kemudian Bu
Bu Wina juga akan membagikan kalian lembar kerja ya. Lembar kerja itu berisi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan video yang akan Bu Wina tayangkan. Nah, nanti kalian bersama anggota kelompok kecil kalian mendiskusikan ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut didiskusikan. Nanti setelah selesai diskusi, Bu Winan akan meminta setiap anggota kelompok atau setiap ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Sekarang silakan membentuk kelompok ya. Bu Winan pilih atau kalian sendiri yang pilih? Pilih sendiri. Sendiri. Oke, silakan. Natasha, yuk. Oke, silakan. Tempat duduk. Bu, saya sampai tetap bersedia. Oh, tetap. Oke, enggak apa-apa. Jadi ini sudah membentuk kelompok sendiri-sendiri ya. Ya. Oke, selanjutnya sebelum Bu Winan tayangkan video, Bu Winan mau membagikan dulu lembar kerja yang akan kalian diskusikan ya. Oh ya, sebelumnya Bu Winan beri nama dulu ya. Bagaimana kalau ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Setuju? Setuju. Oke. Setiap kelompok Bu Winan bagikan lembar kerja ya. Kemudian silakan menyimak video berikut. Nama saya Vicky. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya saat masih duduk di bangku sekolah, tepatnya 7 tahun yang lalu. Saya alumni SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Sekolah kami sangat ketat dengan peraturan, tapi menurut saya untuk apa? Bukannya sekolah tempat untuk menyelesaikan program wajib belajar dari pemerintah. Katanya kepala sekolah sangat disiplin. Bahkan beliau sendiri adalah orang yang sangat patuh pada peraturannya sendiri. Sebelum jam 7 pagi, beliau sudah ada di gerbang sekolah. Dan peraturan yang membosankan, kami semua harus menggunakan sepatu dan kaos kaki yang sama. Katanya sih supaya tidak ada yang dibeda-bedakan. Aduh, tidak masalah di situ. Tapi menurut saya, peraturan itu sangat konyol dan kampungan. Masa anda pakai sepatu, kalau baru memiliki money, mahal lagi harganya. Harus pakai sepatu hitam polos, kampungan. Kadang saya suka nongkrong di belakang sekolah dengan teman-teman saya. Entah saat jam istirahat atau kelas kosong. Di situ kami diam-diam menghisap sebatang rokok sambil bermain gadget. Yang kasih harus pakai bro. Gua ini baru main cewek. Tunggu mencari tuh. Iya, keselingkuhanku gini. Di sekolah kami, merokok dan membawa HP adalah termasuk pelanggaran berat. Tetapi kami selalu mempunyai cara untuk menyembunyikannya. Saya juga tidak pernah taat dengan kerapian. Tapi bila bertemu guru, saya dengan cepat langsung merapikan diri. Dan kalau masalah tugas, jangan tanyakan lagi. Kamu yang nak, malah tugasmu. Tidak bekerja. Saya sudah bilang nak, tugas itu menentukan nilai rapormu. Sana-sana kau sedikit, kau sudah kelas 12 ini. Saya tidak punya waktu untuk kerja tugas, karena saya lebih memilih untuk habiskan waktu di luar bersama teman. Anak kita ini sudah hampir pada poin 60. Di sekolah kami menggunakan sistem poin. Semakin bertambah poin, semakin terancam dikeluarkan dari sekolah. Ini kenapa ini banyak sekali terlambat? Banyak juga lupanya. Tiap hari, pagi-pagi bangun, pagi-pagi ke sekolah, karena banyak terlambat. Yang apa ini kau kemana ini? Sebenarnya saya cepat bangun. Vicky! Sudah saya tuju, Mi. Mau bangun itu?
Hanya saja waktu saya masih tersita untuk bermain gadget. Ini terlambat lagi nih. Saya sering alpa, karena kalau pagi ketika saya melihat gerbang sekolah sudah tutup, saya lebih memilih pergi bermain di warnet atau di game station untuk menghabiskan waktu. Tetapi setelah sekian tahun berlalu, akhirnya saya merasakan kenapa disiplin itu sangat penting. Kebiasaan malas, terlambat, tidak kerjakan tugas, dan tidak mematuhi aturan menjadi kebiasaan sampai sekarang. Setelah 7 tahun selesai dari SMA, saya baru menyadari kalau kedisiplinan itu sangatlah penting. Oke, semuanya sudah menyimak video ya. Setelah ini kalian Bu Inan beri waktu kurang lebih 10 menit ya untuk diskusi. Sebelumnya Bu Inan tanya dulu, siap dari kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Saya. Berarti yang jadi sekretaris Tasya. Kelompok 2? Saya, Bu. Balita. Oke, yang jadi sekretaris Mas Ainun. Kelompok 3? Saya, Bu. Ketuanya Mas Dito, sekretarisnya Mbak Dini. Oke, jadi silakan diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja ya, seputar tentang kedisiplinan. Mulai dari menemukan seharusnya ngapain sih pelajar itu, apa yang harus dilakukan pelajar yang disiplin di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di masyarakat. Kemudian apa manfaat pentingnya memiliki sikap disiplin, sampai bagaimana cara menurut kelompok kalian untuk menumbuhkan atau meningkatkan sikap disiplin atau mengatasi masalah disiplin. Oke, silakan diskusi dulu. Untuk yang nomor 3 menyebutkan berapa ya, Bu? Terserah sebutnya waktunya, boleh 3, 5, juga boleh sebanyak-banyaknya ya. Kasih, Bu. Saya 3 aja ya, Bu. Boleh. Boleh semua pendapat kamu sama kelompokmu ditulis saja. Nanti kan ada waktunya presentasi. Nanti benar apa salah nanti juga dapat pertanyaan atau masukan dari kelompok lain. Ya, jadi ditulis saja pendapat. Semuanya ditulis. Oke.
presentasinya nanti akan dibacakan atau disampaikan oleh ketua kelompok. Diacak atau urut? Urut saja. Urut saja. Oke, jadi dari kelompok 1 ya? Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Menurut kelompok saya, contoh disiplin yang seharusnya dilakukan seorang pelajar di sekolah yaitu datang ke sekolah tepat waktu, berpakaian rapi sesuai aturan, sopan kepada guru dan karyawan, melaksanakan piket, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan mengikuti kegiatan belajar di kelas dan di luar kelas dengan baik, seperti rajin ikut ekstrakurikuler dan sholat zuhur berjamaah. Manfaat atau pentingnya memiliki sikap disiplin, yaitu kita bisa menjadi pelajar yang rajin, berkarakter baik, memiliki nilai rapor yang bagus, dan terhindar dari ajakan negatif seperti pergaulan bebas. Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tidak disiplin, yaitu membuat jadwal kegiatan sehari-hari dan berusaha melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, meminta orang tua selalu mengingatkan untuk mengerjakan kewajiban kita sesuai waktu-waktunya. Belajar memiliki kebiasaan yang baik seperti membuang sampah pada tempatnya, memakai atribut lengkap dan rapi sesuai aturan sekolah, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk presentasi. Baik, dari hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, apakah ada yang mau memberi tanggapan atau bertanya? Gimana? Tuh, dari kelompok 3 gitu. Saya mau tanya ke kelompok 1. Ya. Kalau kita sudah buat jadwal sehari, tapi kita malas melakukannya, kita harus bagaimana? Ya, terima kasih Dito atas pertanyaannya. Kalau menurut saya agar tidak malas melakukan jadwal yang sudah dibuat, bisa minta orang tua untuk mengingatkan atau minta hadiah kalau berhasil melakukan, atau bisa juga minta uang jajan liburan jika gagal melakukan jadwal sehari-hari. Iya. Jadi yang ditanyakan gitu, itu kalau sudah punya jadwal kegiatan sehari-hari tapi males melakukannya, itu gimana caranya? Tapi dijawab sama kelompok 1, bisa minta bantuan orang tua. Jadi seperti memberi motivasi atau kerjasama gitu ya. Kalau berhasil dikasih hadiah, tapi kalau gagal minta sanksi. Oke. Ada tanggapan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya langsung saja kita lanjutkan ya yang presentasi kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Menurut kelompok saya, contoh disiplin yang seharusnya dilakukan seorang pelajar di rumah yaitu kalau tidur tepat waktu, sholat tepat waktu, mengerjakan PR kalau ada PR, belajar atau mandi atau makan tepat waktu, membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah, dan bermain habis secukupnya. Manfaat atau pentingnya memiliki sikap disiplin yaitu menjadi sehat karena kita tepat waktu makan dan mandi, mendapat banyak pahala karena rajin beribadah, orang tua kita jadi bangga karena kita disiplin dan rajin. Terus Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah dan disiplin yaitu ada 3. Yang pertama, memaksakan diri atau berusaha agar kita melakukan aktivitas-aktivitas tepat waktu seperti makan, sholat, dan belajar. Yang kedua adalah membuat catatan kecil atau catatan di HP apa saja yang ingin kita lakukan pada hari itu. Yang ketiga, membaca atau menonton kisah-kisah orang sukses agar kita termotivasi untuk disiplin dan sukses. Terima kasih. bagus sekali, tepuk tangan untuk ya. Jadi pelan-pelan aja ya Mbak Talita ngomongnya. Mungkin harus cepat jadi satu kesal. Oke. Ada yang mau menanggapi, bertanya atau berkomentar tentang hasil diskusi kelompok 2? Silakan. Saya Bu. Oke, kelompok 1 Mbak Firsa, silakan. Saya mau nanya ke kelompok 2.
Tadi salah satu usaha untuk mengatasi masalah tidak disiplin yaitu dengan membuat catatan kecil. Itu contohnya gimana? Oke, langsung mau dijawab? Terima kasih untuk pertanyaannya ya Bu. Ya. Jadi membuat catatan kecil itu contohnya kita membuat daftar hal-hal yang apa saja yang mau dilakukan hari ini. Misalnya mau kerja kelompok, mau sholat sunnah, atau bantu-bantu ibu. Itu semua dicatat dan diberi tanda checklist jika sudah dilakukan agar tidak lupa. Oke, bagaimana kelompok 1? Oh gitu ya. Tapi kalau menurut saya, disiplin dan membuat catatan kecil kurang efektif karena bisa saja kehilangan catatan kecil tersebut. Terus gimana? Maka karena itu saya sarankan agar catatnya di HP. Soalnya kita kan sering melihat ataupun menonton HP, itu enggak? Oh iya betul. Dijadikan wallpaper gitu ya, biar tidak lupa catatan-catatan kecilnya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi, bertanya atau berkomentar? Sudah Bu. Nah, berarti langsung kita lanjutkan ke kelompok 3 ya. Silakan ketua kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Menurut kelompok saya, contoh disiplin yang seharusnya dilakukan seorang pelajar di masyarakat yaitu menaati rambu-rambu lalu lintas, mau antri dengan sabar, tidak membuat suara yang berisik, membuang sampah pada tempatnya, dan bersikap sopan santun. Manfaat pentingnya memiliki sikap disiplin yaitu disenangi banyak orang, menjadi pelajar yang mandiri, dan hidup teratur, juga terhindar dari pergaulan bebas. Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah disiplin yaitu ada 3. 1. Meminta petunjuk orang tua atau guru. 2. Menghindari berteman dengan teman-teman yang malas agar kita tidak ikut-ikutan malas atau gadget yang tidak baik-baik. 3. Mengingat-ingat akibat buruk dari tidak disiplin agar kita tidak menyesal ketika sudah dewasa seperti orang di video tadi. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya siapa yang mau menanggapi hasil presentasi kelompok 3? Saya Bu. Dari kelompok 2, Mas Ainun, Tadi silakan. kan kelompok 3 bilang kalau salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tidak disiplin yaitu meminta petunjuk orang tua atau guru. Itu maksudnya bagaimana? Oke, mau langsung dijawab. Maksud dari meminta petunjuk guru atau orang tua untuk meningkatkan kedisiplinan itu bagaimana? Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin maksudnya meminta petunjuk orang tua atau guru yaitu kita bisa minta nasihat ke orang tua kita. Bagaimana agar jadi lebih disiplin atau tanya ke guru BK bagaimana menjadi pelajar disiplin. Jadi nanti guru memberi kita materi kedisiplinan seperti kegiatan bimbingan pada hari ini. Itu diterima? Atau mau bertanya lagi? Atau yang kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Saya Bu. Oke, kelompok Saya satu mau silakan. tambahkan aja. Oke, monggo. Untuk yang minta petunjuk guru, bisa minta bantuan wali kelas untuk memantau buku catatan kedisiplinan, biar siswa-siswa belajar lebih disiplin lagi. Gitu. Jadi maksudnya minta petunjuk guru kalau menurut versinya kelompok 1 itu bisa minta bantuan wali kelas untuk memantau kedisiplinan lewat buku tata tertib yang ada centangannya. Ya. Oke, selanjutnya masih ada yang mau memberi tanggapan? Sudah. Oke. Baiklah, kalau kalian tadi sudah presentasi masing-masing kelompok, kemudian juga sudah mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Selanjutnya Bu Inan punya PPT. Ini bisa meningkatkan atau memperkuat pemahaman kalian tentang disiplin diri. Ya. Silakan disimak sekilas ya. Ya, Bu. Oke. Meningkatkan disiplin. Jadi disiplin itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya melatih diri secara tertib dan teratur ya dari masing-masing diri tanpa adanya paksaan.
Jadi melatih diri kalau misalnya mau tidak terlambat ya bangunnya tepat waktu, konsisten seperti itu ya. Jadi tanpa harus ada paksaan dari orang tua atau guru, dengan sadar diri melatih dirinya untuk tertib ya. Nah, selanjutnya untuk contoh-contoh sikap disiplin ini seperti yang sudah kalian presentasikan tadi ya. Coba Bu Ina tanya kembali, kalau contoh-contohnya sikap atau pelajar disiplin di rumah itu contohnya seperti apa? Bangun pagi, apa lagi? Mengerjakan PR, menata kamar. Selanjutnya contoh disiplin yang harus dimiliki oleh seorang pelajar di sekolah. Tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, piket, ya. Oke, selanjutnya contoh pelajar disiplin di masyarakat. Tidak mempersoalkan disiplin. Jalan di kiri. Oh, jalan di sebelah kiri. Terus mematuhi kira murah-murah lintas. Ada lagi? Oh, tidak membuat keramaian yang bikin gaduh. Oke. Selanjutnya untuk manfaat disiplin diri, ini hampir sama dengan hasil presentasi kalian ya. Di antaranya menjadi pribadi yang lebih mandiri, menjadi pribadi yang lebih percaya diri, kemudian menjadi bertanggung jawab, hingga lebih peduli kepada orang lain. Malah lebih bervariasi dari hasil presentasi kalian tadi ya. Kemudian selanjutnya cara-cara yang dapat meningkatkan kedisiplinan. Ini hanya contoh sebagian. Ya, lebih kreatif tadi yang kalian sampaikan. Di antaranya itu jangan menunggu motivasi datang. Kemudian memulai dari hal kecil. Hal kecil itu misalnya buang sampah pada tempatnya, bangun tepat waktu, gitu ya. Kemudian tidak berteman dengan orang-orang yang malas. Betul tadi seperti kelompok 3. Kemudian berusaha untuk tidak menunda pekerjaan ya. Jadi kalau sudah ada tugas harus segera dikerjakan. Sudah waktunya sholat azan, langsung sholat tanpa menunggu mepet waktu sholat berikutnya. Oke, jadi sampai sini paham ya? Paham. Jadi lebih paham lagi tentang materi disiplin diri. Oke, baik, selanjutnya Winan mau menyimpulkan hasil kegiatan diskusi kelompok ya di bimbingan kelompok hari ini. Oke, alhamdulillah setiap kelompok sudah berhasil mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, mulai dari memberi contoh apa saja yang seharusnya dilakukan oleh pelajar agar disiplin. Kemudian kalian juga berhasil mempelajari atau menemukan manfaat atau pentingnya memiliki sikap disiplin hingga dapat menemukan cara-cara untuk meningkatkan disiplin diri. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan ke Bu Winan tentang materi disiplin diri? Tidak. Jadi sudah paham semuanya ini? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya, berarti Bu Winan mau melanjutkan ke evaluasi sebentar ya. Oke, jika kalian sudah paham, coba Bu Winan mau tanya, siapa di antara kalian yang mau berpendapat untuk menyimpulkan materi kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini? Siapa? Saya. Mau berpendapat semua. Coba Bu Winan minta Mbak Natasha, silakan. Ya, dari kegiatan bimbingan hari ini kita belajar tentang disiplin diri, yaitu usaha melatih diri untuk terbiasa tertib. Terus intinya atau manfaat jadi disiplin, yaitu menjadi pelajar yang mandiri, percaya diri dan siap untuk sukses. Banyak cara meningkatkan disiplin, di antaranya membuat catatan atau jadwal, tidak menunda tugas dan baca tepat waktu. Oke, bagus pendapatnya Mbak Natasha. Tepuk tangan untuk Mbak Natasha. Selanjutnya, Winan juga ingin tahu siapa di antara kalian yang mau mengungkapkan ya bagaimana mengungkapkan pendapatnya
bagaimana rasanya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Siapa yang lambat? Saya ya, aku. Mau berpendapat sama aja. Oke, coba Pak Firsa. Kegiatan ini seru, Bu, tapi waktunya kurang panjang. Kurang panjang. Iya, terus bisa diagendakan lagi di lain waktu dengan tema yang bervariasi lagi. Boleh kan, Bu? Boleh. Jadi ini menurut Mbak Natasha atau lainnya juga pengen ada kegiatan seperti ini lagi? Mau lagi. Kalau misalnya Bu Winan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok seperti ini lagi, kira-kira mau topiknya apa? Pacaran. Maksudnya itu mungkin maksudnya bahaya pacaran atau coba pacaran gitu. Ya. Oke. Boleh. Insya Allah nanti yang agendakan akan ada kegiatan bimbingan kelompok seperti ini dengan topik yang berbeda. Oke. Selanjutnya, sebelum nanti kita akhiri kegiatan hari ini, sekarang Bu Winan mau membagikan ya lembar setiap anak satu. Ini adalah lembar evaluasi hasil kegiatan bimbingan kelompok hari ini ya. Setiap anak sudah memegang lembar evaluasi ya. Jadi Bu Winan jelaskan sebentar dulu. Ini adalah evaluasi hasil dari kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Sejauh mana kalian memahami tentang materi disiplin diri. Ya, nanti silakan dituliskan nama, kemudian kelas. Kemudian di situ ada 20 pernyataan. Silakan dibaca satu persatu. Jika pernyataan itu menurut kalian itu benar atau sesuai dengan yang kita pelajari hari ini, silakan dicentang benar. Tapi kalau menurut kalian pernyataan itu salah atau tidak sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, silakan dicentang salah. Ya, sudah paham? Oke, silakan diisi.
hasil lembar kerjanya juga ya, silakan dikumpulkan di Firsa. Baik, alhamdulillah kegiatan kita ini sudah selesai ya. Semoga kegiatan bimbingan kelompok yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalian kan sudah menjadi paham apa saja yang harus dilakukan ketika rasa atau ketika kedisiplinan kalian itu sedang menurun. Kemudian semoga juga bermanfaat untuk kalian sebagai anggota OSIS dan POLSIS. Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara menyikapi, ya, cara menyikapi kalau ada masalah tentang ketidakdisiplinan. Dan juga materi atau ilmu yang kalian dapatkan hari ini boleh dibagikan ke anggota OSIS dan POLSIS yang lainnya yang tidak hadir dalam kegiatan hari ini. Oke? Oke. Baiklah. Jadi semuanya senang ya ikut? Senang. Siap kalau mau diajak lagi? Siap. Nggak terpaksa? Enggak. Kira-kira coba Bu Nanta, coba Natasha, bagian mana yang seru? Ya, seru aja bisa dapat ilmu yang banyak lagi. Masuk suka tadi nggak speakingnya? Sama ketawa. Baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita tutup dulu dengan doa ya. Ya. Yang sudah ilmu yang sudah kita dapat hari ini, doa. Amin. Siapa kali ini yang mau memimpin doa penutup? Saya Bu. Mas Dito. Oke, silakan Mas Dito. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mas Dito sudah memimpin doa penutup. Sekarang habis ini silakan kalau mau kembali ke kelas masing-masing. Sekali lagi ucapkan terima kasih.